Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim ala imamil muttaqin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Amma ba'd. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian, seiman, seagama, seakidah, bil khusus para sesepuh, para asatid, bapak-bapak, para ikhwan, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, tentu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, paduka alam, baginda tercinta Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau dan selalu berusaha membuktikan kesetiaannya, kecintaannya kepada beliau
dengan menjalankan segala perintah beliau, dengan menjauhi segala larangan beliau, dengan menghidupkan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta dengan melaksanakan apa-apa yang telah diwasiatkan oleh beliau, dan dengan tetap istiqomah mensyiarkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah dibawa oleh beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita, keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita, mantu kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, murid-murid kita, sahabat-sahabat kita, semoga semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah dengan pertolongan Allah dan dengan nikmat umur, dengan nikmat sehat, juga dengan nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, pada malam ini, malam Kamis, memasuki malam tanggal berapa di bulan Safar sekarang? 8 ya? Berapa ya? 7 ya? Ya, memasuki tanggal 8 ya? Iya. 7 tadi siang. Iya. Memasuki tanggal 8 di bulan Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-22 di bulan 7 2026. Pada malam ini dengan pertolongan Allah, alhamdulillah kita dapat istiqomah menghadiri majlis manaqib. Pemimpinnya seluruh para wali sealam dunia. Beliau adalah kekasihnya Allah. Beliau adalah cucunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Sultanul Aulia, Gausul A'dham, Qutubul Alamin, Asy-Syaikh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Mudah-mudahan dengan barokah sababiyah kita istiqomah menghadiri majlis manaqib beliau, sejarah riwayat hidup perjuangan beliau, karomah-karomah beliau, akhlak beliau, semoga kita dan keluarga kita, anak cucu kita, mantu kita, keturunan kita oleh Allah selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Kemudian anak cucu kita, keturunan kita oleh Allah dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, dijadikan hamba-hamba Allah yang solihin solihat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada pertemuan majlis manaqib yang mulia ini, pertemuan yang ke-74 malam ini, izinkan Al-Fakir ingin menyampaikan materi khidmah ilmiah manaqib tentang khairun nas. Khairun nas artinya manusia yang terbaik atau sebaik-baik manusia. Tentu setiap manusia yang berakal sehat tentu menginginkan untuk menjadi manusia yang terbaik, dan keinginan itu wajar-wajar saja. Keinginan tersebut manusiawi. Justru yang tidak wajar ketika umpama ada manusia yang ingin menjadi manusia terburuk, manusia terjelek. Nah, kalau umpama ada yang seperti itu di luar kewajaran. Kalau ingin menjadi manusia terbaik, ya wajar-wajar saja, dan memang seharusnya begitu. Minimal paling tidak ada keinginan dulu. Soal nanti jadi manusia terbaik atau tidak, itu bukan urusan kita.
Kita hanya sekedar berusaha, berikhtiar, berjuang dan berdoa. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari keterangan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rawahu Ibnu Hibban. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Kata Rasulullah dalam hadis ini, khairukum, sebaik-baik kalian, mantola umruhu, adalah orang yang panjang umurnya, wahasuna amaluhu, dan baik amalnya. Nah, ini kata Nabi. Jadi manusia terbaik adalah manusia yang panjang umurnya dan bagus amal perbuatannya. Sebaliknya kata beliau, wasarrukum, dan seburuk-buruknya kalian, mantola umruhu, adalah orang yang panjang umurnya, wasa'a amaluhu, dan buruk amal perbuatannya. Kita tentu berlindung kepada Allah dari amal perbuatan yang buruk, dan kita memohon kepada Allah agar kita oleh Allah selalu didekatkan dengan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Sebagaimana ada sebuah doa yang berbunyi begini, Allahumma ilal khairi qaribna wa anis syarri ab'idna. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan kebaikan-kebaikan. Dekatkanlah kami dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh. Dan jauhkanlah kami dari keburukan-keburukan. Jauhkanlah kami dari orang-orang yang buruk, orang-orang yang tidak baik. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum a'malan. Khiyarukum, sebaik-baik kalian, atwalukum a'maran, adalah yang paling panjang umurnya, wa ahsanukum a'malan, dan paling baik amalnya. Lalu bagaimana kalau umpama ada orang pendek umurnya? Apakah tidak bisa dikatakan manusia terbaik? Nanti kita bahas. Kemudian diterangkan pula dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah ditanya oleh para sahabatnya. Kata para sahabatnya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man khairun nas, siapakah manusia yang terbaik itu? Man khairun nas, siapakah manusia yang terbaik itu? Qala, beliau menjawab, kata beliau, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Rasulullah, manusia terbaik itu adalah manusia yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jadi kita sepertinya tidak cukup memohon kepada Allah hanya memohon panjang umur saja. Biasanya kebanyakan rata-rata banyak orang yang memohon kepada Allah hanya memohon panjang umur. Ya Allah, panjangkanlah umurku. Dia lupa kalau umurnya tidak berkah. Nah, kita minta jangan hanya sebatas minta panjang umur saja, tapi juga kita harus minta umur yang panjang, yang barokah. Apalah artinya umur panjang kalau umurnya tidak berkah?
Apabila seseorang oleh Allah umpama dikasih umur panjang tapi umurnya tidak berkah, maka kemungkinan besar umurnya itu akan dihabiskan hanya untuk berbuat dosa. Umurnya itu akan dihabiskan hanya untuk menumpuk-numpuk dosa. Hidupnya akan bergelimang dengan dosa karena umurnya tidak berkah. Tapi sebaliknya, walaupun umurnya pendek, tapi kalau barokah umurnya, itu akan menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang banyak. Contohnya seperti Imam Syafi'i, umurnya tidak begitu panjang. Beliau umurnya hanya 54 tahun. Beliau lahir tahun 150 Hijriah dan beliau wafat tahun 204. 204 diambil 150, sisanya 54 tahun. Tapi walaupun umurnya pendek, tidak begitu panjang, hanya 54 tahun, tapi luar biasa umurnya barokah. Sampai sekarang, bahkan mungkin sampai kiamat, karya-karya ilmiah beliau dalam kitab-kitab salafiyah dikaji oleh seluruh para ulama di dunia, di pesantren-pesantren. Seakan-akan beliau masih ngajar, seakan-akan beliau masih hidup. Itu umur yang barokah. Bahkan saya kadang-kadang suka berpikir dalam hati ngomong begini, ya daripada umur panjang nggak berkah dipakai berbuat durhaka, mendingan minta pendek umur. Kok begitu? Ya, kalau umur panjang dihabiskan untuk berbuat dosa, nanti di nerakanya lama. Seandainya umurnya pendek digunakan untuk berbuat dosa, berarti nggak begitu lama di nerakanya. Kasarnya, daripada umur panjang hanya dihabiskan untuk berbuat dosa, mendingan minta pendek umur. Tapi yang bagus kata Nabi tadi, mantola umruhu wahasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan bagus amal. Lalu umpama kalau muncul sebuah pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang berumur pendek? Apakah mereka dengan sendirinya tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang terbaik? Nah, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa bijakumullah. Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita dapat merujuk penjelasan dari Al-Alim Al-Allamah As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yang berjudul Sabilul Adhkar wal I'tibar bima yamurru bil ihsani wa yanqadilahu minal a'mar, halaman 47. Nah, di dalam kitab tersebut beliau menjelaskan, beliau menjawab pertanyaan yang tadi. Kata beliau, wa khairul umuri barakatuhu wa taufiqu bihi lil a'mali sholihati wal khairatil khassah wal 'ammah. Kata beliau dalam kitabnya, sebaik-baik umur ialah umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar umur panjang, tapi juga adalah umur yang diberkahi oleh Allah, umur yang barokah, umur yang dibarokahkan oleh Allah, yang diberinya taufik untuk mengerjakan amal-amal yang soleh dan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, baik yang bersifat khusus atau khas maupun yang bersifat umum atau am. Nah, itu umur yang terbaik adalah umur yang barokah. Kita minta umur yang barokah. Soal panjang atau pendek serahkan saja sama Allah, dan memang sudah ditentukan. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa memperpanjang umur kecuali kebaikan. La yaruddul qadra illa du'a wa la yazidu fil umri illal bir. Kata Nabi, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa memperpanjang umur kecuali kebaikan. Orang walaupun secara matematika umurnya pendek, tapi kalau kebaikannya banyak,
jasadnya boleh terkubur dalam tanah, tapi nama baiknya harum 1000 tahun kemudian masih sebut-sebut orang. Contoh seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik para jamaah, dari keterangan ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya kebaikan seseorang sebenarnya tidak semata-mata bergantung pada umurnya yang panjang, akan tetapi lebih pada seberapa banyak amal kebaikan yang dilakukannya semasa hidupnya di alam dunia. Oleh karena itu, bisa saja seseorang berumur pendek, akan tetapi amal kebaikannya sangat banyak. Umurnya pendek tapi amal kebaikannya sangat banyak, mengalahkan orang yang umurnya panjang tapi menghabiskan umurnya untuk berbuat buruk. Nah, ini orang yang terbaik. Dan atau bahkan amal kebaikannya melebihi mereka yang berumur sangat panjang. Orang-orang yang seperti ini termasuk orang-orang yang terbaik, disebut khairun nas, manusia terbaik walaupun umurnya pendek. Kenapa disebut manusia terbaik? Karena kebaikannya banyak. Jadi tidak ada waktu yang dibuang untuk berbuat dosa, untuk berbuat yang tidak bermanfaat. Dia selalu berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, menggunakan waktunya, memanfaatkan waktunya hanya untuk kebaikan, dan tidak sempat menggunakan waktunya untuk berbuat buruk. Itulah manusia terbaik. Karena memang kata Nabi dalam hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebahagian dari tanda-tanda kebaikan Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni. Ia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia habiskan umurnya untuk sesuatu yang bermanfaat, sehingga ketika ia mati, dia meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang-orang yang ditinggalkannya, untuk keluarga yang ditinggalkannya, untuk masyarakat yang ditinggalkannya. Mereka mengenang kebaikan-kebaikannya. Alhamdulillah. Sehingga kata Nabi, manusia itu akan mati, dan setelah mati manusia itu akan meninggalkan kebaikan. Maka tinggalkanlah kebaikan untuk orang-orang yang akan kau tinggalkan. Jadi jangan sampai kita meninggal dunia meninggalkan keburukan sehingga mereka menceritakan keburukan kita. Na'udzubillah min dzalik. Karena mereka mampu memanfaatkan umur yang pendek untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Umur yang seperti inilah yang disebut umur yang dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan doa yang kita panjatkan, Allahumma barik fi umurina wa barik fi umuri zaujatina wa auladina kullihim wa barik fi umuri ikhwanina wa akhwatina. Nah, itu kita artikan doa ini. Allahumma ya Allah, barik barokahkanlah fi umurina, di dalam umur kami, wa barik dan barokahkanlah fi umuri zaujatina, di dalam umur istri kami, wa auladina kullihim, dan anak-anak kami, wa barik fi umuri ikhwanina wa akhwatina, dan barokahkanlah di dalam umur saudara-saudara kami, baik saudara-saudara kami yang laki-laki maupun saudara-saudara kami yang perempuan. Para ikhwan, demikian materi khidmah ilmiah tentang khairun nas, tentang manusia yang terbaik, yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Jadi yuk kita manfaatkan sisa-sisa umur kita yang notabene kita tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah ada yang ngasih tahu kepada kita. Sisa umur kita ini tinggal berapa tahun lagi? Boleh jadi tinggal beberapa bulan lagi, nggak nyampe tahunan. Boleh jadi tinggal beberapa minggu, nggak nyampe bulanan.
boleh jadi tinggal beberapa hari, nggak nyampe mingguan, boleh jadi tinggal beberapa jam lagi, nggak nyampe harian, boleh jadi tinggal beberapa menit lagi, nggak nyampe jam-jaman. Itu semuanya di luar pengetahuan kita. Yang penting tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin secara efektif, efisien, memanfaatkan sisa-sisa umur hanya untuk kebaikan, hanya untuk berbuat baik, hanya untuk beramal soleh, hanya untuk beribadah, hanya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang-orang yang akan kita tinggalkan nanti. Sehingga kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah engkau hidup di alam dunia seakan-akan engkau sedang mengembara, atau seakan-akan engkau orang yang sedang melakukan perjalanan jauh untuk menuju suatu tempat. Kemudian di suatu tempat engkau bersinggah hanya sebentar. Kemudian setelah itu engkau akan melanjutkan perjalanan menuju tempat yang engkau tuju, yaitu akhirat. Kita di dunia ini hanya bersinggah sebentar. Tujuan kita bukan dunia, tapi tujuan kita adalah akhirat. Maka jadikanlah alam dunia ini ladang untuk akhirat. Jadikanlah alam dunia ini, kehidupan di alam dunia ini kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal kebaikan buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat, supaya di alam akhirat kita tidak menyesal, supaya di alam akhirat kita termasuk orang-orang yang beruntung, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, banyak amal kebaikannya, karena dia pandai memanfaatkan umurnya hanya untuk berbuat baik, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang oleh Allah akan dijadikan penghuni sorga, dan mereka akan menerima pahala besar, pahala agung, pahala mulia yang telah Allah janjikan di dalam sorga. Ibnu Umar pernah mengatakan, "Ija asbahta fala tangtadiril masa, wa ija amsaita fala tangtadiril sobah." Apabila engkau berada di pagi hari, engkau jangan menunggu datangnya sore hari. Dan apabila engkau berada di sore hari, engkau jangan menunggu datangnya pagi hari. Apapun kebaikan yang bisa kita lakukan di pagi hari, lakukan, jangan ditangguhkan sampai sore hari. Karena kita enggak tahu, enggak ada jaminan kalau umur kita akan sampai pada sore hari. Dan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di sore hari, lakukan di sore hari itu, jangan ditangguhkan sampai esok hari. Karena kita enggak tahu kalau besok hari kita masih bisa hidup atau tidak. Jadi istilahnya, la tu'akhir amalaka ilal ghad ma taqdiru an ta'malahul yaum. Jangan kau tangguhkan amal kebaikan engkau hari ini, lakukan hari ini, jangan ditangguhkan. Itu. Karena kita nggak tahu kalau besok kita masih hidup atau belum, masih hidup atau sudah mati, kita nggak tahu. Karena umur itu rahasia. Berapa banyak orang yang sehat nggak sakit dulu mati, sehat gagah bawa motor kenceng, tak tiba-tiba tabrakan jeger langsung mati di tempat. Nauzubillah min. Yuk kita pandai-pandai memanfaatkan umur, karena umur itu titipan dari Allah. Pasti akan ditanya oleh Allah nanti, kau habiskan untuk apa umur itu? Apa untuk beribadah atau berbuat dosa? Itu semuanya akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan taufik dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan bimbingan dari Allah, sehingga kita bisa memanfaatkan umur kita, kesehatan kita dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita sama-sama mengistiqomahkan zikir jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-majguru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa bi sya'n.
La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya minal khataya ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'asyani wa daraji atabatai ya jiradal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Rabbi bangfana bibakatihi wahdinal husna bihurmatihi wa amitna bi tariqatihim wa mu'abatim minal fitani wa mu'abatim minal fitani. Allahumma rabban nasi mudhibal basi Ishfi anta syafi la syafi'a illa anta syifa'an la yugadiru saqama wala alama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma shfi zawjati wa afiha bi badaniha wardud ilaiha quwwataha wamsi biha ilal khairi ya arhamar rahimin wasahil alaiha masyaha waj'alha qadiratan alal masyi maratan ukhra bi quwwatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma afi zaujati bi badaniha tawil umuraha bi taatika wa sahih jasadaha jahiraha wa batinaha jasmaniha wa ruhaniha bi taatika wa bi taati rasulika
waj'alha zaujatan sholihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Alhamdulillah.